Tapi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mengutusnya, kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hamba Allah yang menghabiskan hartanya, waktunya, semuanya untuk mengajak manusia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau teringat dengan kisahnya Rasulullah ketika mendakwakan la ilaha illallah di negeri yang menolak Rasulullah, kaum yang namanya kaum Taif. Padahal itu keluarganya Rasulullah sendiri dari suku Quraisy. Apa yang ditawarkan Rasulullah? Sama yang ditawarkan Musa. Apa? Kalau Musa eranya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Musa kalamullah, maka Rasulullah SAW eranya apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa yang dikorbankan daripada Rasulullah? Semuanya habis untuk perkara la ilaha illallah. Dan ketika dia mendakwakan ke Taif, baru kodon jalan, ketok pintu, tabe, permisi. Dibuka kaki pintu langsung jadi bentak. Bohong kau Muhammad. Pergi tawarkan satu Tuhan. Kita saja ini, kita punya Tuhan 300, tidak pernah selesai masalah. Kau satu ji. Apa mau nung? Ini bohong, kayak lama kok pergi. Rasulullah sabar, tetap menawarkan satu Tuhan, yakni la ilaha illallah. Masuk di rumah pintu kedua, ditunggu memang mi. Apa itu bohong orang? Orang gila ini orang ini. Kamu nggak usah ke rumah saya, langsung saja pergi. Yongkong kayak sabar Rasulullah. Padahal itu dari keluarganya dari suku Quraisy. Yang fatal di pintu ketiga, dikumpulkan anak-anak muda, suruh kumpulkan batu. Rasul persis mau masuk ke rumahnya orang yang ketiga, yang punya rumah perintahkan itu anak muda. Apa perintahnya? Wahai anak muda, ambil itu batu, lempari itu orang gila. Ini sambilai kudu. Hanya karena perkara la ilaha illallah yang mau ditawarkan oleh kaum Taif pada masa itu. Sampai dilempari sidang jamaah yang dirahmati Allah, baginda yang mulia hanya melilitkan sorbannya di tubuhnya. Tahu enggak sidang jamaah yang dirahmati Allah, bukan hanya menggetarkan makhluk manusia, penduduk langit pun ikut bergetar, majelis malaikat geger sidang jamaah yang dirahmati Allah. Apa kata Jibril? Ya Rasulullah, izinkan saya ke kodong. Apa itu? Itu gunung Taif yang besar. Izinkan saya ya Rasul untuk mengangkat dan untuk menghancurkan kaum Taif. Kata Rasul, janganlah, nggak boleh. Itu umatku. Dan seandainya dia mengerti apa yang saya bawa, kemungkinan dia akan menjaga ini agama dengan baik. Bahkan pengorbanannya pun untuk dia siapkan untuk perkara agama. Jangan Jibril, jangan. Itu permintaan pertama. Batu terus melayang. Rasul tetap, ya Jibril, bayangin aja makhluk yang tidak ada nafsunya. Jangan kau lakukan itu. Tapi apa kata Jibril? Ya Rasulullah, sekali mau kodong izinkan saya kan, aku selesaikan juga kaum Taif. Permintaan kedua seperti itu. Sampai Jibril alaihissalam meminta 3 kali, ya Rasul, pendroma pala ya Rasul, bahkan lagi pental lupuna tena nusari ya Rasulullah. Bayangkan, makhluk yang tidak ada nafsunya juga tiba-tiba bernafsu marah untuk menghancurkan kaum Taif yang menolak la ilaha illallah. Sampai dijelaskan sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Jibril alaihissalam bermohon untuk mengangkat daripada gunung Taif sampai ketiga kalinya, apa kata Jibril? Ya Rasulullah, saya tidak bisa sabar lagi ya Rasul. Saya cuma minta satu saja ya Rasul, jangan sampai darah menyentuh darah yang keluar dari tubuhmu menyentuh tanah.
kapan darah menyentuh tanah, sidang jemaah yang dirahmati Allah, saya tidak disuruh langsung pergi angkat itu gunung Taif dan menghancurkan kaum Taif dengan gunung Taif tersebut. Apa kata Nabi, sidang jemaah yang dirahmati Allah? Lah, dan saya akan tetap berusaha apa? Untuk tidak darah itu jatuh ke tanah. Justru Nabi SAW sibuk memakai bajunya, sibuk memakai sorbannya, sidang jemaah yang dirahmati Allah, untuk menjaga jangan sampai darahnya menyentuh tanah. Karena kapan darahnya menyentuh tanah, Jibril tidak diperintah langsung angkat gunung Taif dan akan menyelesaikan gunung Taif. Begitu cintanya Rasulullah SAW kepada kita, sidang jemaah yang dirahmati Allah. Begitu cintanya Rasulullah SAW kepada umat ini, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia siap pun mengorbankan atas perkara ini. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata baginda yang mulia Nabi SAW risaunya, kerjanya bukan hanya di dunia ini, di akhirat pun risau baginda Nabi SAW atas perkara kita. Insya Allah suatu masa nanti kita akan ungkap lagi terkait bagaimana risaunya baginda Nabi SAW yang nyata-nyata sudah masuk surga, kemudian bertanya kepada Allah, "Min aina ummati ya Allah, mana umatku ya Allah? Kenapa saya sendiri di surga? Saya tidak mau ya Allah, mana umatku ya Allah?" Seperti ini Nabi SAW di dalam surga, sidang jemaah yang dirahmati Allah. Akhirnya dia bermohon keluar, "Di mana umatku ya Allah? Di mana umatku ya Allah?" Seperti itu cintanya Nabi SAW kepada kita. Dan insya Allah kita akan musyawarahkan nanti di lain waktu, karena waktu juga ialah yang memisahkan kita. Maka tanamkan dalam benak kita, hanya dengan cara Nabi SAW, mentaati Nabi SAW, itulah sumber keselamatan dan sumber kemaslahatan buat kita. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah Ustaz Abu Thoriq tadi sudah memberikan tausiah kepada teman-teman kita atau sahabat-sahabat kita yang proses hukum saat ini, terkhusus buat narkoba, mudah-mudahan mereka termotivasi dan terinspirasi, sehingga mereka pun selepas dari tahanan ini bisa kembali bersama dengan masyarakat dan kembali berbuat baik bersama masyarakat. Insya Allah manfaat inilah yang akan kita harapkan bersama. Dan mari bersama-sama bercita-cita bahwa berupaya hari ini jauh lebih baik daripada hari kemarin, dan yang besok kita persiapkan untuk yang lebih baik daripada hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbahu afwaka نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا رباه عفوك إني للنور مدت يدايا نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا وأشتكي